Swipers. Kali ini kita akan membahas terkait obat untuk penyakit mental atau gangguan psikiatri. Bersama saya, Apoteker Irianti, dosen farmasi klinis di Sekolah Farmasi ITB dalam edisi spesial kolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Yang pertama, psikofarmaka. Nah, psikofarmaka ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan mental atau penyakit psikiatri. Psikofarmaka adalah zat atau obat yang dapat diperoleh dari bahan alam ataupun sintetis yang bekerja pada sistem saraf pusat dan memiliki efek pada aktivitas mental dan juga perilaku. Selanjutnya, kita intip yuk kategori atau golongan dari psikofarmaka. Yang pertama ada anti-ansietas untuk mengatasi kecemasan. Yang kedua ada antidepresan. Yang ketiga ada mood stabilizer. Dan yang keempat ada antipsikotik. Yang pertama, anti-ansietas. Tapi sebelum ke obatnya, aku bahas sedikit ya Swiper terkait dengan penjelasan penyakitnya. Jadi, ansietas atau sering disebut dengan gangguan kecemasan adalah kondisi di mana pasien itu punya persepsi terhadap sesuatu yang dirasakannya nyata. Contohnya, pasien merasa dalam kondisi bahaya ataupun terancam. Secara umum, pasien yang mengalami kecemasan ini punya gejala khawatir yang berlebih, yang sulit dikendalikan dan juga menetap dalam waktu yang lama. Disertai juga dengan gejala somatik dan juga psikis. Sehingga dampaknya, ansietas ini bisa mempengaruhi kualitas hidup dari pasien. Untuk obatnya, obat yang paling banyak digunakan adalah golongan benzodiazepin. Swipers tahu nggak contoh dari obatnya? Contohnya itu adalah alprazolam, lorazepam, dan juga diazepam. Nah, obat golongan ini bekerja dengan cara meningkatkan neurotransmitter pada otak, terutama GABA, sehingga efeknya akan memutus impuls pada otak yang menyebabkan kecemasan atau kondisi panik. Nah, setelah anti-ansietas, kita pindah yuk ke antidepresan. Nah, untuk antidepresan ini biasa digunakan untuk mengatasi kondisi depresi, yaitu kondisi yang biasanya ditandai dengan hilangnya semangat, disertai juga dengan rasa mudah lelah, rasa bersalah dari pasien, dan juga pikiran untuk membahayakan diri dari pasien. Untuk depresi ini bisa ada beberapa gejalanya Swipers. Yang pertama, ada gejala terkait dengan emosi dari pasien. Contohnya apa? Penurunan ketertarikan terhadap hobi, kemudian juga rasa pesimis dan rasa cemas. Tidak hanya pada emosi, ternyata depresi juga bisa punya efek pada fisik pasiennya. Misalnya, tiba-tiba pasien itu ada perubahan pola tidur atau nafsu makannya menurun. Dan juga tentu punya dampak pada psikomotor dari pasien, misalnya pada kemampuan berbicara ataupun beraktivitas. Untuk kondisi depresi, target dari golongan obatnya terutama pada penurunan norepinefrin dan juga serotonin. Nah, obat antidepresan ini sebenarnya ada banyak sekali nih golongannya. Tapi yang paling sering digunakan adalah golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Misalnya fluoxetine dan juga sertralin. Nah, untuk obat golongan ini karena dia selektif kerjanya, maka dari itu efek sampingnya itu lebih minim dibandingkan dengan golongan lain. Misalnya efek samping mengantuk dan juga efek samping pada hipotensi ortostatik. Nah, selain SSRI, untuk depresi juga ada golongan lain. Misalnya SNRI yang punya target pada serotonin dan juga norepinefrin, misalnya venlafaxine obatnya, dan juga ada antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Yang ketiga, antipsikotik. Obat golongan ini
biasa digunakan untuk mengatasi kondisi psikosis, yaitu gangguan psikiatri di mana pasien memiliki persepsi realitas yang disertai dengan halusinasi, yaitu gangguan persepsi pendengaran ataupun indera lainnya, delusi, dan dapat disertai dengan proses berpikir dan bicara dari pasien yang terganggu. Untuk antipsikotik, tentu saja kerjanya berkebalikan nih swipers dengan antidepresan, karena obat golongan ini bekerja dengan menurunkan aktivitas dari neurotransmitter dopamin dan atau serotonin di otak. Secara garis besar, ada 2 jenis antipsikotik yang bisa digunakan. Yang pertama, ada antipsikotik tipikal, atau mungkin swipers tahu dengan sebutan antipsikotik generasi pertama. Contoh obatnya adalah haloperidol dan juga chlorpromazine. Dan yang kedua, ada antipsikotik atipikal, atau disebut juga sebagai antipsikotik generasi kedua. Nah, perbedaannya apa nih swipers? Yang pertama, kita bisa bedakan dari mekanisme kerjanya. Kalau yang generasi pertama itu lebih dominan pada dopamin. Tapi untuk generasi yang kedua, selain pada dopamin juga punya efek pada serotonin. Maka dari itu yang golongan kedua nih kalau digunakan pada skizofrenia, itu bisa punya efek positif, yaitu pada gejala positif dan juga yang gejalanya negatif. Nah, selain itu juga perbedaannya adalah dari efek sampingnya. Karena tadi target kerjanya berbeda, kalau untuk yang generasi pertama atau yang tipikal, efek samping di gejala ekstrapiramidalnya cukup tinggi. Seperti efek samping pseudoparkinsonism atau efek samping lainnya. Tapi kalau yang generasi kedua, efek samping ini lebih minimum, namun ada tambahan efek samping lain yang terkait dengan metabolisme, yaitu kebobot badan tubuh dan juga peningkatan kadar gula darah. Nah, untuk yang antipsikotik yang generasi kedua atau yang atipikal, contoh obatnya adalah olanzapine, risperidon, dan juga aripiprazol. Yang terakhir, ada golongan mood stabilizer nih swipers. Golongan ini dapat digunakan untuk mengatasi kondisi bipolar dan juga manik, yaitu kondisi kebalikan dari depresi. Kalau untuk kondisi bipolar dan juga manik, pasien itu bisa mengalami gejala-gejala seperti peningkatan rasa percaya diri, lalu juga penurunan kebutuhan tidur, dan gejala ini itu bisa beralih secara cepat atau berganti secara cepat dari episode manik ke episode depresi. Untuk mood stabilizer, contohnya adalah lithium. Tapi saat ini telah tersedia juga obat-obatan golongan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif dari lithium. Contohnya ada obat antikonvulsan dan juga obat antipsikotik atipikal seperti quetiapine dan juga aripiprazol. Perlu diingat ya swipers, penanganan gangguan kejiwaan memerlukan pendekatan yang holistik. Ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi penyakit kejiwaan. Dan setiap obat yang saya sebutkan tadi juga memiliki aturan minum obat dan resiko efek samping masing-masing, sehingga membutuhkan pengawasan ketat dari dokter dan juga apoteker. Swipers perlu ingat ya, untuk penggunaan obat kejiwaan jangan dihentikan tanpa sepengetahuan dokter. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi atau apoteker dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan bergabung dengan komunitas farmasi SwipeRx. SwipeRx membantu swipers terhubung dengan sesama tenaga kefarmasian dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran atau berita penting dan juga informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Yuk download aplikasi SwipeRx sekarang dengan cara scan QR code di sebelah sini. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh apoteker atau mahasiswa farmasi dan juga TTK yang kamu kenal. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notification ya swipers. Tetap jaga kesehatan, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.